Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Novitasari, mahasiswi semester 6 dari program studi manajemen. Pernahkah Anda berpikir mengapa ada tim yang bisa sangat sukses sementara tim lainnya justru gagal? Padahal mereka punya sumber daya yang sama. Jawabannya mungkin terletak pada satu hal, gaya kepemimpinan. Dalam video presentasi ini, saya akan membawakan dengan judul investigasi pengaruh berbagai gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT Hyang Dotama Cikupa Tangerang dengan relevansi dalam strategi manajemen modern. Saya akan mengajak Anda untuk memahami lebih dalam bagaimana berbagai gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja karyawan, serta mengapa hal ini menjadi sangat penting dalam dunia kerja dan organisasi saat ini. Jadi pastikan nonton sampai akhir karena pembahasan ini bukan hanya bermanfaat secara akademik, tapi juga bisa jadi bekal kita semua dalam menghadapi kerja yang nyata. Di tengah arus perubahan yang kian cepat, dunia usaha dihadapkan dengan persoalan yang makin beragam dan menantang. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk berinovasi dalam produk dan layanan, tapi juga harus mampu mengelola sumber daya manusia dengan baik. Kinerja karyawan menjadi salah satu elemen penting yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Karyawan yang memiliki kinerja tinggi tidak hanya berkontribusi pada pencapaian target perusahaan, tetapi juga menciptakan suasana kerja yang positif dan produktif. Kinerja karyawan seringkali dipengaruhi oleh bagaimana seorang pemimpin membangun hubungan, memberi arahan, dan menginspirasi tim dalam mencapai tujuan organisasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang berbeda dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Seorang pemimpin yang mengadopsi pendekatan kepemimpinan partisipatif umumnya mampu menciptakan suasana kerja yang lebih terbuka dan kolaboratif. Di sisi lain, PT Hyang Dotama, sebuah perusahaan manufaktur sepatu merek Adidas yang berlokasi di Cikupa, Tangerang, menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola dan meningkatkan kinerja sumber daya manusianya. Dengan jumlah karyawan yang cukup besar dan beragam latar belakangnya, penerapan gaya kepemimpinan yang tepat menjadi sangat penting. Disinilah peran pemimpin sangat krusial. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mencapai produksi, tapi juga harus mampu memotivasi karyawan agar tetap semangat dan produktif. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam untuk memahami sejauh mana gaya kepemimpinan yang diterapkan mampu berdampak terhadap performa kerja di karyawan di PT Hyang Dotama. Penelitian semacam ini penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi kepemimpinan yang tepat di lingkungan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang diterapkan di perusahaan serta menganalisis dampaknya terhadap kinerja karyawan. Dengan memahami hubungan ini, diharapkan perusahaan dapat mengembangkan strategi manajemen yang lebih efektif dan relevan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan bagi manajemen PT Hyang Dotama, tetapi juga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu manajemen, khususnya dalam konteks kepemimpinan dan kinerja karyawan. Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, studi ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran penting gaya kepemimpinan dalam mendorong peningkatan kinerja karyawan di PT Hyang Dotama yang berlokasi di Cikupa. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan bermanfaat bagi pihak manajemen, khususnya menentukan pendekatan kepemimpinan yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan demikian, efektivitas kerja karyawan dapat ditingkatkan dan tujuan organisasi lebih mudah tercapai. Tak hanya itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dalam merancang strategi manajerial yang lebih adaptif dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia di masa mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang ditemukan di lapangan, penulis merumuskan 6 pokok masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Yang pertama, gaya kepemimpinan apa yang diterapkan oleh manajer di PT Hyang Dotama? Kedua, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT Hyang Dotama?
Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja karyawan berdasarkan gaya kepemimpinan yang diterapkan? Keempat, bagaimana persepsi karyawan terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan di PT Yang Utama? Dan yang kelima, apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan selain gaya kepemimpinan di PT Yang Utama? Dan yang keenam, bagaimana tingkat kecocokan antara gaya kepemimpinan yang berlaku di PT Yang Utama dengan arah dan prinsip-prinsip manajemen modern yang menuntut efisiensi serta pembaruan berkelanjutan. Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui atau menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh manajer di PT Yang Utama Cikupa Tangerang. Dan yang kedua, untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT Yang Utama. Dan yang ketiga, untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja karyawan berdasarkan gaya kepemimpinan yang diterapkan. Dan yang keempat, untuk memahami persepsi karyawan terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh atasan mereka. Dan yang kelima, untuk menemukan apa saja hal lain yang turut berdampak pada kinerja karyawan di PT Yang Utama selain gaya kepemimpinan. Dan yang keenam, untuk mengeksplorasi relevansi gaya kepemimpinan yang diterapkan di PT Yang Utama dengan strategi manajemen modern yang sedang berkembang. Manfaat penelitian ini adalah satu manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam konteks gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan. Penelitian ini diharapkan bisa memberi sudut pandang baru yang berguna bagi siapapun yang tertarik membahas topik kepemimpinan dan kinerja karyawan, serta membuka ruang diskusi untuk penelitian sejenis ini di kemudian hari. Dan yang kedua, manfaat praktis bagi manajemen PT Yang Utama. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam melihat lebih dekat bagaimana pola kepemimpinan yang selama ini dijalankan memengaruhi semangat dan hasil kerja karyawan. Dari pemahaman tersebut, perusahaan diharapkan mampu menyusun langkah-langkah strategis yang lebih tepat dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang mendukung peningkatan performa kerja. Kajian teori. Pertama, gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan. Menurut Chase dan Piccolo tahun 2004, terdapat hubungan positif antara gaya kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan melalui inspirasi dan dukungan. Gaya kepemimpinan semacam ini mendorong karyawan untuk bekerja lebih maksimal dan ikut memberikan dampak positif bagi kemajuan perusahaan. Dan yang kedua, ada pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif. Menurut Somers tahun 2006, ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Karyawan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan biasanya merasa lebih dihargai. Alih-alih hanya mengikuti arahan, mereka jadi merasa punya andil. Perasaan inilah yang kemudian mendorong mereka untuk bekerja lebih serius dan tidak asal-asalan. Dan yang ketiga, teori motivasi dan kinerja teori motivasi. Menurut Hasberg tahun 1966 menjelaskan bahwa faktor-faktor motivasi mempengaruhi kepuasan dan kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan yang mampu memenuhi faktor motivasi seperti pengakuan dan pencapaian dapat meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian ini juga diteliti oleh Luthans tahun 2002. Juga menunjukkan bahwa motivasi intrinsik berkontribusi pada kinerja yang lebih baik. Dan yang keempat, ada kepemimpinan transformasional dan kinerja penelitian. Oleh Bas tahun 1990 menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional tidak hanya meningkatkan kinerja individu tetapi juga kinerja tim. Pemimpin yang transformasional mampu menciptakan visi yang jelas dan memotivasi karyawan untuk berkontribusi secara maksimal. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Wang et al. Tahun 2011 yang menemukan bahwa kepemimpinan transformasional berhubungan positif dengan kinerja karyawan di berbagai sektor. Dan yang kelima, ada relevansi dengan strategi manajemen modern menurut Kotter tahun 2012. Kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam menghadapi perubahan dan tantangan di era modern. Gaya kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan karyawan dapat meningkatkan kinerja organisasi.
Menurut Afsar dan Umrani tahun 2021 dengan judul penelitian The Impact of Transformational Leadership on Employee Performance, The Mediating Role of Employee Engagement, dengan variabel gaya kepemimpinan transformasional, kinerja karyawan, dan keterlibatan karyawan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan keterlibatan karyawan sebagai variabel mediasi. Pemimpin yang inspiratif dan mendukung dapat meningkatkan keterlibatan karyawan, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja mereka. Dan yang kedua, menurut Raza dan Ali tahun 2022 dengan judul penelitian The Role of Leadership Style in Enhancing Employee Performance, Evidence from the Banking Sector, dengan variabel gaya kepemimpinan transformasional, transaksional, dan otoriter, dan kinerja karyawan. Hasil penelitian ini cukup berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja karyawan di sektor perbankan, sedangkan gaya kepemimpinan otoriter menunjukkan pengaruh negatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada responden serta melalui wawancara kepada pimpinan tim atau kepala bagian sebagai pendalaman informasi. Dan yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen internal perusahaan seperti laporan kinerja, struktur organisasi, SOP, dan kebijakan SDM. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan tetap di PT Yang Pertama Cikupa Tangerang yang berjumlah 200 orang dan dijadikan sebagai sampel penelitian. Mereka dipilih karena berada langsung di bawah pengaruh gaya kepemimpinan manajerial dan memiliki indikator kinerja yang dapat diukur, sehingga dinilai relevan untuk mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel gaya kepemimpinan X terhadap kinerja karyawan Y. Metode yang digunakan adalah metode survei, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada karyawan tetap PT Yang Pertama Cikupa Tangerang. Hasil survei kemudian dianalisis secara statistik menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS. Penelitian ini bersifat eksplanatif karena bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel yang diteliti. Teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama, kuesioner, instrumen utama yang disusun menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengukur persepsi terhadap gaya kepemimpinan dan kinerja, mulai dari sangat sampai tidak setuju hingga sangat sampai setuju. Dan yang kedua ada wawancara semi terstruktur untuk memperkuat dan memperdalam temuan dari kuesioner. Dan yang ketiga, studi dokumentasi meliputi arsip perusahaan yang relevan seperti manual kepemimpinan, data absensi, dan laporan penilaian kinerja. Analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan bantuan software statistical Page for the Social Science atau SPSS. Adalah software statistik yang paling umum digunakan dalam penelitian kuantitatif termasuk skripsi, tesis, atau penelitian di bidang manajemen, psikologi, pendidikan, dan sosial lainnya. Tahapan analisis meliputi langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Editing dan coding data. 2. Uji validitas dan reliabilitas. 3. Analisis statistik deskriptif. 4. Asumsi klasik. Dan 5. Analisis regresi linear berganda. Gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi kinerja karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak ada satu gaya yang paling sempurna, tapi efektivitasnya tergantung pada situasi, karakter karyawan, dan kebutuhan organisasi. Pemimpin yang mampu memahami timnya dan mampu beradaptasi dengan gaya kepemimpinan yang tepat akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Terima kasih banyak sudah menyimak video presentasi sampai akhir. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya adalah Novita Sari, mahasiswi semester 6 jurusan manajemen. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.